warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kita hormati Bapak Kiai atau guru kita bersama. Alhamdulillah telah memimpin kita Istighosa Muslimat NU Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Selanjutnya kita hormati Bapak Wali Nagari Koto Beringin ya. Selanjutnya kita hormati Bapak Ketua Basnas Kecamatan Yumam. Selanjutnya yang kami hormati para Al-Kunyat Muhammad, Imam Khatib, labai pegawai, dan khusus istimewa kepada ibu-ibu muslimah. Aku nak muslimin, tak masuk lagi kira. Muslimah dan Masraya, muslimah dulu, mencari muslimah mencari. Selanjutnya kami hormati semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, umumnya seluruh masyarakat yang telah hadir di masjid pada siang hari ini. Pertama sekali marilah kita semua bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita bersama. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita semua mengucapkan syukur. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Selawat beriring salam sama kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad. Nabi besar Mustafa Muhammad. Nak barang masih kurang masalah wae anian lupa. Kalau tidak salah Pak. Ulama lihat salatullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin. Cukup. Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Isma sita fa innaka mayyitun wahbib ma sita fa innaka mufarrikuhu wa'mal ma sita fa innaka majaziyun. Kata Rasulullah, wahai umatku, hiduplah engkau di mana saja ingin hidup. Bo, kecek Nabi bo,
Iduilah takana di mani bu, Damasraya Bulia, Pariaman Bulia, Bukit Tinggi Bulia, Jakarta Bulia, Pekanbaru juga boleh. Tapi ingat Bapak Ibu, di mana kamu hidup? Kata Rasulullah, fa innaka mayyitun, engkau pasti akan mati. Baik Ibu urusan nasib kau yoli mati masa dojo. Siapa yang tak mengerti masa minang cuci juga tangan. Dan cuma juga cie dua tiga uni nak ngerti ya coba bagi yang ni tidak kali ngerti tu berarti tiga dia apa nak ngerti selagi abu sampai ni ibu jawab pendatang siapa nampai kami nang kabau tiba nama saya wajib pandai bahasa Minang mengalau di kampung awak Bapak Ibu harus kurang merantau itu pandai bahasa Minang. Ampun ibu nak di Pariaman, siapa juga merantau Pariaman, belajar bahasa Pariaman. Dalam mahkamah orang Minang Bapak Ibu. Nah, di bahasa nasional dan bahasa kebanggaan kita, bahasa nasional bahasa pemersatu kita. Baik Bapak Ibu, ada tadi 6 5 yang tak ngerti. Beko bu tiba di rumah kalau nak 5 tu tak jauh ke tetangga beko. Oke, kita ulang lagi Bapak Ibu. Tadi lah disarankan oleh Pak Ketua, disarankan tadi dari Ibu Ketua Majelis Taklim supaya bahasa Indomie, Indonesia campur Minang. Sebenarnya kau lagi pandai bahasa Indonesia punya kau. Tapi yang kau tidak pas. Jadi kalau bahasa Minang tu pas. Lagi bangga Ibu dengan bahasa Minang. Lagi senang hati bahasa Minang. Mantap, Allahu Akbar. Kita ulang Bapak Ibu. Kajian kita kini ada 3. Kalau tadi lihat Bapak Ibu ya, teguhkan bangsa. Artinya apa? Sedang apapun dimanapun apapun profesi kita, kematian pasti menunggu. Hidup ini Bapak Ibu tak ubahnya bagaikan es. Ibu apa-apa tahu dengan batu es. Tentu ibu batu es. Nah, batu es itu dia tahan, dipakai tak dipakai, memainkan tak dimainkan, dicalia tak dicalia, batu es tetap habis. Itulah kehidupan. Umur kita bu, dipakai sembahyang, tak dipakai ibadah, dipakai wajib baca yasin, atau tak dipakai, atau lalu saja Pak, nang mati tetap mendekati Anda. Kullu nafsin za'iqatul mati bukan perkara mudah Bapak Ibu. Kematian janjian Allah. Kematian adalah suatu tempat untuk bisa kita kembali kepada asal kita. Kini banyak masyarakat Minang, banyak orang Islam yang tidak lagi memikirkan kalau hidup ini batu kayu akhirat. Kalau dunia Bapak akan ditukar dengan akhirat, hidup akan ditukar dengan kematian yang insya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kau lihat kau nak donang kalamu Buya mana buya ini dia? Mana buya ini? Di mana? Bali dia di mana tahu ini? Masa walaupun dia nak orang Minang, Bapak Ibu ngerti. Kalau begini buya di Mampat, kan kena mati itu. Nak baca kau ya? Uni mana buya uni ini? Kalau 50 anu nak? Ibu mana bu? 5 pelo. Sampai dari pada mau 5 MP kacau sebenarnya sekali ibu. Kalau 5 MP itu mau ikut tuh bu, kira-kira 9 tahun lagi ibu. 9 tahun lagi mengikuti Rasulullah. Umur Nabi berapa? 63. Umur ibu lah 50 MP. Berarti 9 tahun lagi. Umur ibu tinggal 7. Kalau mau ikut Nabi, kalau nak ikut Nabi, nak tahu apa tak setahun bagai, setahun dari bagai mana tahu. Nah jadi Bapak Ibu yang hormati, kalau 9 tahun lagi umur awak, atau 100 tahun lagi, atau 50 tahun
namun kita tetap akan menemui janjian kita. Ingat Bapak Ibu bahwa kalau kita mati yang ditanya itu tidak sulit vaksin dulu. Kau mau tanya, Bu? Ibu mau tahu apa yang ditanyaan, Bu? Ada tentu ibu kan? Itu mau tanya yang benar. Waktu Bapak Ibu 53 menit ya Bapak Ibu. Kalau kini jam 2 balik dari 21 kita wajib tank. Tujuh berhenti kan ibu. Ada waktu untuk mau tahu Bu. Aja ibu lihat mati hari kajian mau tahu ibu benar. Nah, nanti tajuan biswa ndak vaksin dulu. Allah apa vaksin? Nggak pada nulis tajuan balik kayak yang kan ditanya biswa di sana man rabbuka. Siapa Tuhan? Tuh pikir kini itu Bu. Jangan bekola biswa akan mati saja orang pikir para buka. Kini Pak. Sebelum ini ditentukan dengan mati, sebelum dunia ini ditentukan akhirat, apa yang kita jawab nanti 5 pertanyaan dari mereka. Ma rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka, ma ahuka. 5 pertanyaan ini harus Anda siapkan dari kini. Oh, karena lah mati, lah meninggal, lah mati, lah sakaratul maut. Definisi ini Pak Ustaz dipakai Bu, la ilaha illallah baca ya Bu ya. La ilaha illallah. Agak cek. Maaf ya, ini aku yang engkau berdua kurang asik tuh kancak di engkau dan jadi aja. Ya tuh ya, mau ngomong aja tuh ya. Lama dia Bapak Ibu di waktu Anda sekarang iyo kalau ada guru hadir, iyo kalau ada teman memisian, iyo kalau ada orang mancalia. Kalau mati sendirian, siapa yang akan mentalakinkan Anda? Siapa yang memisikan la ilaha illallah? Tahukah Bapak Ibu bahwa man kana akhiru kalam bi kalimatin la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah masuk surga. Amin. Lai yang mau ini masuk surga. Lai tak mengerti itu dia masuk surga. Coba limo nak ngerti dia Pak. Kalau demokrasi lah mana nggak ada baru selesai. Jadi limo yang kalah ya. Ini sekitar dicampur jadi dengan selesai. Oh ya. Lama dia Bapak Ibu. Kalau kita ingin Bapak Ibu adu dengan kemisian sebentar kalimah la ilaha illallah itu kalimah besar. Maka bagaimana caranya kita bisa mengucapkan la ilaha illallah? Caranya mudah. Anda wajib riadah. Seperti diajarkan oleh guru kita tadi, riadah tentunya dilatih. Afdalul zikri fa'lam adahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salamu ini minimal 70.000 la ilaha illallah. Datang orang Somalia ke sini Tuhan, ibunya di Minangkabau, katanya tahlilan haram. Apakah Anda mau diam? Menyebutnya haram kecil pajado. Lalu lagi mungkin ini di Sumatera Barat Bapak. Tahlilan haram, salawatan haram, maulid Nabi haram, Isra Mi'raj haram. Kesulitan pancung macam lebar. Maulid Nabi itu dasarnya Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya Allah mencintai dan bersalawat dia akan Nabi. Berhubung oleh karena itu kecil Tuhan, wahai seluruh orang yang beriman, sallu bersalawat engkau, sanjung Rasulullah engkau dengan salawat yang sempurna. Kata Pak, Nabi tidak ada membuat kau ciri-ciri orang pakak loh Pak. Pakak atau itu? Kalau ibu ngerti sebetulnya pakak tuh ya ngerti yo
ingat aku nggak ngerti satu aja Pak. Bapak, aku ya aku nggak ngerti, lo nggak ngerti gitu ya. Boleh jadi Bapak, tadi lo ngerti apa yang nggak ngerti lah itu. Ya, oke, Bapak Ibu kaum muslimin yang Allah hormati. Jadi ada 3 kajian yang harus kita bahas dalam rangka istighosa NU Muslimah ini Bapak Ibu yang hormati. Yang pertama aku ingatkan termasuk diri Anda semua, ibu-ibu muda kandung, apa-apa pemuda dan pemudi seluruh masyarakat yang hadir pada siang hari ini, pastikan Anda selalu ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita bersuara Pak. Orang nama saya, orang ketua waringin ko, lain pernah mencari orang meninggal dunia, lain pernah mencari orang mati. Sapua pun di bawahnya, ada di bawah Jawi, ada di bawah Otoi Panzai, ada di bawah Galangan Behe, Ambehe di bawah. Artinya semua yang kita miliki, yang kita cintai, yang kita peroleh di dunia ini, kita kejar mati-matian untuk memiliki sesuatu, semuanya tidak ada yang kita bawa dulu sana. Jadi kiranya kironyo rupanya semua yang kita usahakan di dunia ini semuanya fata morgana. Fata morgana ko baso si koyo bantua iyo sabana indah tu fata morgana. Ibu pernah jalan mungkin kilo jam siang di aspal. Ibu lihat dari jauh ada seperti air. Pas pernah seperti air jauh itu jauh dari air banyak air. Kilonya tipu awak di situ, air tidak ada. Itulah dunia. Kata awak kalau kayu sanang tak doge dulu. Kata awak kalau bapangke sanang tak lo sanang. Kata awak gagah model boko sanang. Kalian ngerti maksudnya? Nah, apa buruan tempat itu? Kalau buruan mengecek bantu, buruan utuh orang. Iya, asal gagal. Ini produk Tuhan nih bu. Jangan ibu, apa jatuh Allah? Khalaqal insana fi ahsani. Sungguh demi sungguhnya kami jadikan sebaik-baik rupa, sebagus-bagus makhluk, sebanyak makhluk yang dijadikan Allah, yang paling ganteng, yang paling gagah, yang paling rancak, yang paling sempurna dari manusia. Dan jauh dibandingkan ambiak manusia pun nampak yang tua, orang pun nampak yang tua dia. Nomor sampai 67 lah. Lah orang gadi lagi rencana. Dia orang tua dari nomor 7 sampai 68 tadi dia menjam lagi di lah ala kali pui bego dua di meja. Ambil lo baru gadi situ. Jangan baru tua, baru nang gadi bego. Urang nan tua, cukup kata jawab itu. Mana rancak baru gadi pada urang tua. Rancak orang tua nak. Padahal baru gadi lu. Padahal lu gadi lawan orang tua, tapi kalah dengan capaman. Itulah itu, berarti kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kembali ke persoalan kita. Ambo pingin ibu yo balik ambo di kota Balingin go, pai ambo kapal yaman orang nama saya ambo tinggalkan. Ambo pingin kurang nama saya ndak taklik mati. Kini kan banyak ndak taklik mati. Kok mati orang kok bah suami wa. Nah kita kata lo kalau mati wa biniwan yang dia orang. Tidak dipikirnya baalat dawa, baalat tawa, baasa binawa di nama saya berjalan sampai ke kayu. Baca lo kade awa, baca lo kade awa, baca lo piti awa. Kenapa lo takut mati lo tuh? Karena lo tak tahu bapak lo bahwa mati adalah salah satu tiket untuk kembali kepada
la ilaha mau Bapak sebenarnya mati itu tidak apa-apa. Mati itu biasa saja Bapak. Mati itu bahasa Indonesia-nya Bapak Ibu pulang kampung. Kampung awak di Kota Maringin Pak. Kampung awak tidak di Damastraya baru sana. Kampung awak tidak di Sumatera Barat Pak. Kampung kita bukan di Indonesia ini. Kampung kita bukan di dunia ini. Kampung kita lah wabil akhirati hum yuqinun. Udah kampung sebenarnya Pak. Akhirat itu kampung dan sebenarnya. Iya Bu ya. Iyo dulu ya. Ngerti nggak ngerti Bu ya? Iyo ya lah iyo. Aku yakin Bapak Ibu. Sabulannya kita ada bahasa yang ngerti bahasa Minang. Bahasa Minang itu juga bahasa Indonesia tak para Medan. Kalau kemana bahasa Minangnya kama. Ya. Kalau ember bahasa Minangnya ember. Kalau pariua bahasa Minangnya payua. Berapa ya coba? Kalau gelas bahasa Minangnya gale. Galai. Kamu ragu jawab. Nah, banyak beda bahasa Minang yang selesai loh. Mantap aja. Nah, bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat yang sangat kami hormati. Jadi, kalau begitu tentu nggak perlu takut mati. Tidak. Kenapa nggak perlu takut mati? Tentu mati pulang kampung. Siapa orang yang tidak takut mati? Orang yang telah siap bekal untuk pulang kampung. Yang takut itu Pak, yang alun-alun persiapan. Itu takut itu bunda. Awak di Jakarta. Lebaran mau datang, orang tak punya tiket, piti orang tak punya lalu, awak bego gak tiket untuk makan di jalanan juga ada Bapak Ibu. Makin dekat Lebaran, makin lebar capek itu, makin dekat itu Idul Fitri, makin capek itu. Kenapa? Karena belum ada bekal untuk pulang kampung. Udah dulu orang Bapak, umur 20 tahun, nggak dikata ada umur 40 tahun. Nggak diingat saja udah Pak umur 60 tahun. Celiak kawan sepi yang meninggal. Nah semua sekolah banyak yang meninggal. Bagi bimbingan tua. Nah semua kuliah banyak yang pensiun yang meninggal. Tinggal awaknya lah. Mulai cameh. Apa yang dicemaskan tauku? Yang kita cemaskan. Sholat belum ada. Puasa tidak ada. Zakat tidak ikut. Sedekah tidak ada. Loh Bapak Ibu yuk. Bersalam nggak ada. Tasbih setelah sholat nggak ikut, tahlil juga tidak ada, takbir juga tidak pernah. Akhirnya malaikat maut datang menjemput Anda. Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. Pulang kampung tanpa bekal Bapak Ibu sengsara. Baru saja timur dalam kubur. Man Rabbuk, siapa Tuhan? Siapa kali tadi? Ketua lama-lama ini 29 lah hampir 29 umur lah ada orang katanya marah buka sampai gini lampe 29 tahun umurnya Bu nun adu tiba tanya marah buka tantale mau puluhan Pak waliyo boleh dengar muda nama saya sama jotengku. Oh, berbakti sama saya betul kan? Mau batangku boleh nabi di kampung dari Kutu di kampung yang di Sungai Rumbai. Akhirnya udah saji kepada ayah, kalau ada saya dari negeri itu. Jadi Bapak Ibu wanita dari paling bangga di dunia kau wanita dari nama saya. Kalau Sungai Rumbai, sabuk berbakti yang naik. Ulang yuk, yang ulang tingginya tu. Ini mudah-mudah Bapak Ibu. Nah, balik. Lah 50 tahun, lah 60 tahun, lah 70 tahun umur awak. Alah ada orang katanya marah buka ke awak ke sana. Hoi, ada orang katanya. Ingat, bisu apa? 5 balik dan tiap baru dalam tubuh di sana. Lah 3 balik. Bapak 5 balik dan tiap kau kuasa kuih. 7 langkah. Dari situ awak 7 langkah. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 langkah orang meninggalkan kuburan Anda, malaikat datang marabbuka. Jawab Allah. Tunggu lu kayak dalam tiap tibu atau jawab.
Demo di bawah saya siap yang tanya mana deh. Ya waktu di kurang kumpul baru. Dan ditanya dia mana buka. Salah 80 tahun di dunia. Tidak pernah kita ditanya mana buka deh Pak. Ambo himbau khususnya muslimat NU Damasraya. Siapkan ini untuk mati. Bukan cuma-cuma orang mati, awak mati belum. Kan banyak ini tuh. Mati belum aja. Nggak tahu apa, orang matinya mati belum. Diumumkan di masjid. Kalau kami di kota Pariaman, Bapak Ibu meninggal terus diumumkan di masjid raya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 kali. Telah berpulang ke rahmatullah Uni Ruslaini. Aduh sih mau tahu. Maaf ya Roy, maaf. Telah berpulang ke rahmatullah. Silakan berpulang. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda sholat? Sudahkah Anda puasa? Sudahkah Anda zakat? Sudahkah Anda haji? Sudahkah Anda memaafkan kesalahan orang lain? Sudahkah Anda bersilaturahmi sesama? Kalau masalah mati udah gampang ya Pak, cuma kayak gue mati. Dibotong merentak mati. Karena vaksin kadang-kadang mati loh. Tapi orang masalahnya dia mana-mana ada vaksin itu. Ada orang mati ini kok. Nama lo pasien lego. Nama Allah kan cona. Yo kantor gubernur Bapak Ibu Pak Bayadi KJS 70% minimal. Kalau lah 70%, nama nela suntik masuk awak nak 32% ya Pak. Balas suntik awak masuk 30% Pak. Dan 70% kan aduh, nama nela tu nama masuk 30%. Awak lagi bully lagi kicuat, cukup bobo suntik mati mereka. Nanti mati orang satu lah ya. Lalu takui orang nama saya. Dan di keluar Bapak Ibu di media, di YouTube, di sosmed tu apa kok? Kurang lampisan terus suntik lah, kurang mati dari keluarnya. Orang cek ada saya dari keluarnya kan? Amal-amalnya dia suntik aja dia. Kau ini ya? Agak cek orang Minang nggak mau. Masa iya, sedangkan gratis aja orang nggak mau, apalagi dibayar. Andi awal kini gratis semua orang lupa. Kalau lagi bayi nggak mungkin lah. Nah jadi Bapak Ibu, kita sebagai warga negara yang baik, mempostingkan sedikit Bapak Ibu, silakan patuhi peraturan program pemerintah. Karena waktu Indonesia, kalau kabar Ibu, kalau tak tahu baik itu pemerintah, tentu kita masuk ke luar Indonesia sepanjang. Biar warna muda itu mana Bapak Ibu, sepanjang tubuh, sepanjang membayang, awal ikuti aturan pemerintah. Iya muda itu Bapak Ibu. Nah, kita kembali balik ke proses kematian. Mati itu Pak dibagi dua. Nampar tamu mati suri. Ulang balik. Yang pertama mati suri. Yang kedua mati hakiki. Lihat mau tekan hari ibu dah, apa tekan hari tu jawab. Oh ibu pun baru kuat. Ibu mati dibagi dua. Yang pertama mati suri. Yang kedua mati hakiki. Kita kenapa? Yang pertama, yang kedua hakiki. Maknanya apa? Mati suri adalah mati pada rupa, berpisah tubuh dengan nyawa. Tubuh masuk kubur, nyawa kembali kepada asalnya. Itu namanya mati. Itu namanya mati suri. Ya wadah itu nama saya itu kajian Sabo itu gimana? Nama saya Pariaman Pekanbaru Bapak Kaji Sabo. Se-Indonesia Sabo Bapak. Neda Sabo baca ada di bawah tanggung tujuh ya. Tandoe Bapak Ibu yang dah Sabo join uro Bapak. Nyo kacau asik muzakiru. Pakai asik muzakiru karena ke pondok pesantren kami di Pariaman Bapak Ibu. Kata asik muzakiru pernah di ketua NU di era waktu Pak SBY selama 6 bulan. Kata Pak Asyik Muzadi ini Indonesia itu Islamnya terbagi dua.
Muhammadiyah. Kalau enggak NU pasti Muhammadiyah. Kalau enggak Muhammadiyah pasti NU. Salah dulu aman-aman saja kita coba. Kini adalah timbo Wahabi, timbo Islam murni, Islam jamaah, segala macam Islam kan timbo. Ada jadi pak caci mencaci lagi. Bini Ahmad bini kale, haram mengharam kale. Kau yang terjadi kini di zaman kita apa itu? Kau dulu aman-aman sih lo. Syiah agak Muhammadiyah, yang satu lagi NU, dan aman aja kita saling menghormati. Waktu itu ketua Pak Asim Muzani di NU, Pak Din Samsudin di Muhammadiyah. Aman, damai, tentram. Oh, ibu golongan Wahabiyah. Tak ada nombor tuai karena jauh ulama kecelah Pak. Tahlil haram, mauludan, maulid Nabi haram. Alay. Apa? Ayo selawatan haram. Istilah sahabat yang ketiga haram. Menyebut Allah bersama-sama. Dare-dare nggak diajak Nabi. Dosa. Cuma buka utak itu baca kitab. Qurannya baca dulu. Agak jatuh Quran. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Kecil Tuhan, wahai orang yang beriman, sabui Allah banyak-banyak. Allah atau la ilaha illallah atau subhanallah bertasbih pagi-pagi dan sore. Ini perintah Allah, suruhan Allah. Aduh, padahal sebagian itu perlu konektor istirahat. Allah yang menyuruh. Iya, kalau Allah yang menyuruh, siapapun yang melarang kita tidak akan pernah kita tinggalkan. Tuh kayak ibu penyenang jiwa Pak, penyejuk batin tuh la ilaha illallah. Kata Allah, ala bizikrillahi tuma'innul qulub. Inilah dengan menyebut Allah, dengan mengenal Allah, hati akan tenang, dadu akan lapang. Nggak percaya udah sana ambo cukup. Kalau anda tidak percaya boleh diuji. Bikin nama narimo, suami sakit, minantu ndak bau sahur, rasaki sedang kurang. Oh, anda mau uang kuliah anak di bawah bulan begini bu, ruswa super, galau pas orang gini, susah. Coba di tengah kesusahan anda ucapkan kalimat la ilaha illallah. Pasti tenang deh. Kenapa tenang? Karena la ilaha illallah itu kalimat besar. Kata Rasulullah, kalimat la ilaha itu bila diucapkan oleh seorang yang hatinya bersih, yang jernih, maka timbangan pahalanya lebih berat dari langit 7 dan bumi 7. Dia langit 7, bumi 7. Berasa dari itu. Barang kilo dapat dibuat dulu. Pernah ikut timbang. Balik sampai toko langit 7, bumi 7 dibanding dengan satu kalimat la ilaha illallah. Berat lagi kalimat la ilaha illallah Bapak Ibu. Maka Allah mengatakan kalimat la ilaha illallah itu penyenang jiwa, penyejuk batin. Susah, sibuk, galau, maka berzikirlah anda, mengadulah kepada Allah di malam hari. Fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Makin sering kita ucapkan kalimat Allah, makin takut jiwa, makin sejuk hati talku. Oleh karena itu silakan anda praktekkan nanti. Atau kembali ke persoalan kita. Yang pertama, mati suri. Macam dua balik situ. Kalau mengaji lagi jam 2 balik, kalau itu kan turun sekarang. Sanggup masuk situ tuh. Gak mau tahu. Kalau mengaji lagi jam 2 balik, sanggup. Lagi jam 1 no. Dia boleh tak? Ambo jam 2 balik, lewat 21 orang dia itu udah ngazan. Dah lama awal. Pas awal lagi, sampai 5
59 menit Bapak Ibu. Lalu cari jam tadi. Kita memang saja. Lalu apa lihat? Itu salah saya malam minggu itu Pak. Salah saya mencik dulu. Mati suri, mati pada rupo, bantuannya lah mati. Sabananya belum hakiki Bapak Ibu. Di orang mati suri itu apa? Tunggu nyoba masuk kubur. Nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Jasadnya tidak ada lagi hayat sampai masa kalamnya habis. Maka dari tanah kembali ke tanah, dari air kembali ke air, dari angin kembali ke angin, dari api kembali ke api. Inilah asal tubuh kita: air, api, angin, tanah. Namanya Adam Muhad. Allah bahasa terikannya yang kharajiyah, tubuh kita nang kasa kaja di tanah sementara itu. Seranca-ranca kok langsung di tanah aja. Nah kan jadi ambil ibu nak dong itu. Kalau mulai betul-betul tanah aja. Ya, sementara itu dia panggil ibu kan bawa. Khususnya jadi api itu Bapak ya. Mereka di rumah ditanya oleh ayah anak, oleh suami. Gaji Muhammad Arif ini. Karena kau udah jadi WA ini. Ini mati suri. Ikut ditanya nanti Pak malam buka. Ikut tanya mana buka. Ikut tanya mana buka waktu buka nama buka. Yang kedua mati hakiki. Sebenarnya guru kita menyerahnya. Guru kita tidak dia menyampaikan. Pidialah musim kau harus kita pada. Mati hakiki itu apa? Hakiki artinya sebenarnya, pada hakikatnya. Beliau masih di dunia. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, kalau engkau ingin melihat orang yang sudah mati tapi masih jalan, masih dagang, masih berjalan di dunia ini, maka lihatlah Abu Bakar. Abu Bakar itu sudah mati pada hakikatnya, tapi dia masih pergi ke pasar, masih berjualan, masih bekerja. Ini ada Bapak Ibu. Bahwa mati hakiki tidak masuk kubur, tidak masuk kubur Ibu. Orang mati hakiki orang yang mengakui dirinya tidak ada. Contoh hayat. Lain kita bersifat hayat Bapak Ibu. Lain batigo dan mengaji salam dia tak tahu dia kaji lain. Lain awak berkudarai Ibu. Contoh Pak. Dua kau bahas dengan air ini kau. Oi segala orang manusia. Lain ibu hidup. Sabot ya. Hayat. Siapa yang mempunyai hayat? Awak yang punya hayat apa Allah? Allah. Awak lah yang berkudarai. Lain awak yang punya kudaran apa Allah? Sami awak punya apa Allah? Basir awak punya apa Allah? Sami basir kalam awak punya apa Allah? Semuanya milik Allah. Orang yang mati hakiki itu Pak, yang pulangkan hayat, alimu, kodarai, iradai, samia, basir, kalam, yang pulangkan yang kapado kalimat la ilaha illallah. Cara memulangnya cari guru anda masing-masing. Kalau tidak bisa mati hakiki Pak. Mati hakiki itu kita di dunia Pak. Kita ingin dalam hidup, tapi pengakuan batin kita bahwa kita tidak hidup. Kita cuma dihidupkan. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nubasu. Sebenarnya hidup dan mati dan mati semuanya itu pekerjaan atau diserahkan atau datangnya atau dikerjakan oleh Allah Subhanahu. Di sana aja, di sana naik. Pada rupawe uni itu lah. Uni itu lah. Uni nalatakan tua tu cek ya. Itu lo tu. Tadi sudah itu lah. Ada dengan tua dah. Pak, sampai penjuru uni ibu-ibu semuanya. Pada rupawe hidup. Pada sabanai tidak ada anda hidup. Yang hidup ayo Allahu Akbar. Mau ngaji pulang bu, nama lalu mengaji tolong cari ngaji Pak.
Kau kok berbahaya, sirik jadinya Pak. Masih atau kok? Allah itu ya. Apa dua aja Allah lain? Kalau dua aja Allah sirik. Lah terus dikombisikan Allah itu lo. Soalnya tinjunya Tuhan lain. Awal sama-sama itu ya, sama-sama berdarah. Tidak begitu. Bagaimana tentu? Kita hidup dihidupkan oleh Allah. Kita berdarah oleh Allah. Kita pandangan dan dia pandangan oleh la ilaha. Itu dua mati suri dan mati hakiki Bapak Ibu. Kita lanjutkan yang kedua. Kalau Rasulullah tadi kata Nabi yang kedua, wahbib masita fa innaka mufarrikuhu. Artinya cintailah, milikilah, carilah apapun yang Anda inginkan di dunia ini. Tapi kata Rasulullah, ingat wahai sahabat, wahai musana, wahai umatku, ingat semua yang kamu miliki pasti akan dipisahkan Allah denganmu. Ibu-ibu, aku jajak Bu, 98% ibu-ibu anak suami kan. Nah, sementara suami ibu itu bisa ibu deh. Boleh capek, bisa aja. Kita cinta suami cinta, tapi suami akan berpisah dengan kita. Kita cinta anak, anak akan dipisah dengan kita. Kita cinta harta, harta juga akan berpisah dengan kita. Apa yang tidak akan berpisah dengan kita? Yang tidak akan berpisah dengan kita hanya Allah. Udah gak bisa terus anak. Tapi kalau istri awak udah jauh apa ya, istri awak bisa jawab. Anak awak kabati pangke habis. Apa yang Anda miliki di dunia ini yang mati-matian mencari ya Bapak Ibu, sampai-sampai itu nanti akan dipisahkan Allah. Akan tonton Al-Quran supaya yang tercinta ke dunia. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan kamu terperdaya, jangan kamu tertutup kepada Allah gara-gara hartamu, gara-gara anakmu. Ulaika humul khasirun. Orang inilah orang yang paling rugi Bapak Ibu yang hormati. Kita cari contoh. Nabi Ayub alaihissalam, kerjaannya sujud, zikir, tahlil di masjid. Ayub datang Ubilih. Tahu ibu Ubilih? Ubilih itu lewat setan. Ada nampak di Ubilih? Sejajar lo? Nggak ada. Lai ada Ubilih di bola lai, tapi wasakan banyak itu. Sabok kini Pak, mau Ubilih itu Pak, saja awak tahu Ubilih itu kok banyak jadi orang gini. Iya, nyurang, jadi Ubilih. Jadi aduh orang konan jadi Ubilih, jadi setan ya. Kalau Ubilih jadi orang tak dulu. Jadi Ubilih kok peserta banyak orang bagai jadi Ubilih ini Pak. Karena joe asosiasa maja orang dingin, maja orang selingkuh via HP. Ibu muda, ibu cantik, baru bagi saya suami lalu, halo, assalamualaikum. Gimana bang? Wah simpang foto baru segala telepon mantan itu ada onda suaminya pulang tut. Bang maaf ya bang ya, suaminya mau pulang, Biko diulang kali ya. Lelaki yang mana? Nama laki-lakinya yang senang hatinya kalau di belakangnya awak berpikir dengan orang lain. Aku tahu ibu itu memang nasuah.
suaminya. Tapi kalau jangan tanya, halo Assalamualaikum, lu nagi gimana nikah hari bapak abah saya itu sini pakai muat, kau dapat yang mahal kalau apa jatuh namanya. Ini ibu-ibu umur yang sampai 5 tahun ke bawah, umur 50 tahun ke atas, aduh itu kok aduh 50 tahun ke atas umur itu kata lalu ibu itu juga itu aduh ibu muda 40 tahun, 45, 9, 35, 30, hati-hati ibu. Kalau Rasulullah SAW tidak boleh seorang wanita masuk surga sebelum suaminya reda. Mau gitu, tak boleh ibu masuk ke rumah, tak boleh masuk, tak boleh. Lah ya dokter jangan, tidak boleh masuk surga. Kenapa? Suamimu tidak reda. Suami yang mana yang reda? Kalau anda bervideo call di belakangnya, kalau anda Instagram dengan orang lain, kirim foto. Kenapa tuh? Apa kirim lah? Tukang foto yang aja pilih tuh. Itu jadi pilih tuh pak? Nggak akan ada sana. Ibu resepnya kata Rasulullah. Kalau kamu lihat wanita cantik, ingatlah bahwa pada istrimu ada semuanya. Wanita cantik itu punya bibir, istrimu juga punya bibir. Apa indahnya ngiyo? Entah kok, nampak ada orang kami biu, istiwa tak ada bibir, tak ada bibir. Mulia lah ibu, apa cinta kau orang? Pikirin seluruh yang ada sama beliau, aduh istiwa sekarang. Aku banyak jadi wanita cantik di mana siang malam aku jadi anca-anca, tapi tak sudah ngalah jo yang lagi anca pada rumah bapak. Itu resep rumah tangga ibu. Bara juga anca nampak orang di awal, bara juga segala macam. Semua yang kecantikan di pada dirimu ada pada istri kita semua. Ibu-ibu tak kata nak ayo, kau nampak suami orang godang semua. Godang awalnya godang kaki godang paruhnya godang awal pikir kalau kadangan lu ingat itu udah gua tuh godang pilihku suami astagfirullah ibu salah. Suami ibu aduh yang mencarikan makan, yang bangunkan rumah, yang belikan pakaian, sampai ambil lipstik ibu bisa keluar. Kalau ibu bapak kamu keluar ibunya kalau saya baca aku tidak akan keluar. Suamimu yang bikin rumah, suamimu yang bikin belikan pakaian, kebutuhan sekunder dan primer semuanya kebutuhan dipenuhi oleh suamimu. Sementara di belakangnya anda selingkuh, sungguh sakit hatiku, sakitnya tuh di sini. Biniku balaki lagi. Oke, kita kembali ke persoalan kita. Nah, suami yang ganteng, istri yang cantik, kita miliki apa? Semuanya mufarriku. Semuanya akan dipisah oleh Allah dengan kita. Wahai orang damas saya, ibu-ibu dan apa-apa, kalau kita sudah tahu semuanya akan berpisah dengan kita, tiba perpisahan itu biasa saja kita bapak ibu. Tapi kalau ada kau coba pisah, ayo soal. Ayub di waktu ladangnya dibakar, ya ada apa? Iblis datang. Tuhan yang engkau sembah itu, hai Ayub, Allah yang engkau sembah itu sekarang telah menghabiskan semua hartamu. Ladang sawit ini ibu-ibu dibakar oleh iblis.
jawab Nabi Ayub. Kalau awak bu, ladang awak tamanggang, lari mencari kambing hijau. Siapa merokok kambing hitam itu hijau begini. Siapa kambing hijau yang siapa mau merokok sih kau, siapa mau betul rokok, siapa mau bakar segala macam. Ribut. Kalau Nabi Ayub nak, yuk, ya ada apa? Itu semua ladang kamu, semua ladang sawit, ladang karet sudah dibakar oleh Allah. Kata Nabi Ayub jawabannya, innalillah, itu kan milik Allah. Kalau dia biaya Allah mengalami kali bagaimana? Ini Ayub menyadari bahwa semuanya milik Allah memang akan kembali kepada Allah Subhanahu. Awak ikut dengan Allah bu. Mati suami paninggal. Awak lupa bahwa suami awak kau dah awak punya robo Allah mempunyai. Kalau bapak, ibu-ibu kau dah awak punya robo Allah punya, Tuhannya yang milikinya. Kau mati bini awak kau dek mati lah. Kau tiada yang mati. Awak bini cerai. Jadi itu je standar tu je pak. Dapat lalu awak. Mati isteri bantuan anak kapur dan bantuan diri panik 7 kali dia didik lah semua bapak. Stres. Kenapa stres? Karena sudah menyadari bahwa milik Allah pasti akan kembali kepada Allah. Pakai kaji ke bapak ibu, apapun yang datang musibah bentuknya di dunia ini, di dalam saya ini, pastikan hati anda berkata bahwa ini memang janjian Allah. Iradallah fawqa kulli iradah. Kehendak Allah itu berdiri di atas segala kehendak. Kalau awak sakit, nanda cegah, nanda sehat. Kita sakit, apa yang diinginkan Ibu? Mati. Kita inginkan apa? Sehat. Lama lihat, awak sakit, awak nanda sehat, apa nanda mati? Kalau Allah berkehendak mati, yang bertemu mati apa sehat? Mati, karena itu kehendak Allah. Baru tenang jiwa. Suami meninggal, anak meninggal, minantu meninggal, harta benda kita dimalian orang, atau galih kita bangkrut, perusahaan kita bangkrut. Mari Bapak Ibu kita kembali kepada asal kita, bahwa kita dulu kata dunia tidak bawa apa-apa. Ada yang bawa baju kata dunia lo, yang itu lalu gue baju cie, tidak ada. Ibu kita yang menyiapkan kuritoa, yang menyiapkan baju. Lah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, dengan kajian ini pastikan apapun yang datang bisa membawa awak mengenal Allah. Bisa kita bersikir dengan datangnya kematian, takkan Allah. Dengan datangnya musibah, takkan Allah. Dengan datangnya yang baik atau rezeki pun kita bisa mengenal La ilaha. Terakhir Bebo, karena waktu tinggal 7 menit lagi. Ini zuhur jam 2 balik 21. Ini sudah jam 2 balik 2 balik. Berarti tinggal sabalik ini lain. Yang terakhir, apa itu kata Rasulullah terakhir? Wa'mal masita fa innaka majziyun bihi. Apa itu artinya? Berbuatlah apapun yang engkau buat di dunia ini, silakan. Ingin judi silakan, main maliang silakan, mau zina laksanakan, mau membunuh gue, mau mengijuan silakan, mau korupsi gue silakan. Tapi ini faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sarai. Ngapain bazina, mangga maliang, mangga membunuh, segadang dicobayang saja dalam hati kau sifat takabur dan sombong Pak, tidak boleh masuk surga. Ngapain kayak haji dan umrah, membuang sarok saja di jalan belok, dikasih pahala oleh Allah. Sarok kete di jalan, nampaknya kaki dia, boleh sedikit. Sekecil apapun perbuatanmu, sebesar apapun kesalahanmu, pasti
pastikan semuanya akan kita cari nanti Pak, kita saksikan nanti balik di akhirat. Tidak lama lagi Bapak Ibu, insya Allah dikubur saja kita mulai menerima Pak. Sedekah kita dibuat di dunia, dikubur diterima. Sholat Anda menemani kita. Kini nampak yang bare orang Islam tuh mak sholat. Kalau sholat zuhur oke lah Pak Tengku. Kalau sholat isya jadilah. Tapi kalau subuh memanah sebaliknya kalau subuh itu dingin. As-salatu khairun minan naum. Orang aku baru saja sholat itu lebih rancak padu lalu. Salatu khairun minan naum. Ini kayak ini. Malih sabok malih kalau sabok yang kalau malih semayang kalau salah fokus semayang udah dapat apa deh. Sudah semayang udah dapat video, dapat ame, dapat suami hero. Kalau dapat pahala lagi tidak nampak, maka terjadilah Bapak Ibu mogok semayang, malih sholat subuh, asar, zuhur, habis di urusan dunia, tinggal sholat. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa sholatlah tiang agama. Man agama akan agama ini, man taraka akan ada badin. Siapa yang sholat beragama, siapa yang tidak sholat tidak beragama. Nanti di dunia Pak, nanti tanya itu masalah semayang dulu. Kalau lagi sholat, puasamu, zakatmu, sedekahmu, hajimu semuanya diterima. Tapi kalau tidak sholat, awak tidak sembahyang dulu, haji awak tidak diterima. Awak tidak sholat dulu, puasa anda ditolak. Awak tidak sholat dulu, sedekah kita tidak dikasih pahala. Lain sah sedekah, sah cuma pahalanya tidak dapat. Sama jawab balik pulsa ke konter 1.000 dikirim, terkirim cuma nggak masuk KP. Waduh, sama jawab dia. Sholat sah, puasa sah, zakat sah, haji sah, tapi nggak masuk volume ibadah Anda. Kenapa? Nilainya nggak ada karena Anda tidak sholat 5 kali sehari semalam. Kenapa nggak sholat itu? Karena hukum dunia, kalau urusan dunia. Kalau orang Palembang pernah membuat olah beliau baru Deula lama karajo kalimi ini mencari latihan jo mencari sabi matu jarum jo matu bijai latih hingga pulau supaya muka ini deula lama dua di balantah menuntut tepiyo para bola mencari dunia dalam berita dari Jokowi sampai Mbak Mega lah 30 supaya dari Miraula pindah ke dalam taruh hari pagi selimut ditambua ayam baku buah jawi mangu kira hari lah jam 10 lah 30 supaya lama karajo di dapur mamwe sujo mamwe bubue pada gede mamwe cindue lagi hingga puno supaya lu lama olahraga lagi coba kaja main tenis jo main bola latih hingga puno supaya semuanya gara-gara dunia aja Bapak Ibu. Semuanya kita abaikan, semuanya kita tinggalkan gara-gara dunia. Nah, dengan tiga ini Bapak Ibu, akan bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat khususnya jamaah istighatsah NU Damas Raya ini pastikan kita kematian.
di mana bapak ibu, di mana ibu-ibu tinggal, Medan Gagah makan baru, Dumai, Jambi, Malaysia, Singapura, pergilah. Tapi ingat, kematian selalu menunggu kita. Lagi percaya sama tidur sana. Mantap. Langkah dua, apapun yang kita miliki, apapun yang anak kita dapat di dunia, rumah mewah, istri cantik, suami ganteng, anak-anak berpangkat, ladang dan semuanya, pastikan itu kita serahkan kepada Allah, karena itu semuanya milik dari la ilaha illallah. Dan yang terakhir, hati-hati apapun yang hendak kita kerjakan, apapun yang hendak kita perbuat di dunia ini, sadarilah kalau baik perbuatan Anda, maka baiklah balasannya, dan apabila jahat perbuatan Anda, maka jahatlah perbalasannya nanti di akhirat. Oleh sebab karena itu Bapak Ibu, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Panjang stasiun di Pariaman tarantang kage ampe alai buatan tukang dari Padang Panjang kakida jalan Kamuaro. Sedang pak kini kita hentikan lah, pasti saja banyak mana kaji kita terbengkalai. Kalau mau umai kita sama panjang, insya Allah lain ketika kita ulangku tuan kanaya usana tasingkuang katurun dalam baca kaji ambo sama nanya usana kepada karulang nama saya, minta maaf lahir dan batin. Sebelum minta maaf, ambo lama maafkan kita saudanya. Mari kita bersama-sama lima kama amal saudanya, lima kama amal saudanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi